Halo, nama saya Sela Margareta. Di video kali ini kami akan membahas tentang algoritma dan bilangan bulat. Metode pengurutan sering digambarkan dalam sejumlah langkah terbatas yang mengarah pada solusi permasalahan. Urutan langkah-langkah penyelesaian masalah ini dinamakan algoritma. Pertama adalah algoritma. Algoritma adalah urutan langkah logis untuk memecahkan suatu masalah yang disusun secara sistematis. Sebuah masalah dipecahkan dengan mendeskripsikan langkah-langkah penyelesaiannya. Misalnya, masalah pengurutan diberikan sejumlah bilangan bulat. Tuliskan semua bilangan bulat dalam urutan yang menaik. Metode untuk pengurutan data diskrit sudah banyak ditemukan orang. Metode pengurutan sering digambarkan dalam sejumlah langkah terbatas yang mengarah pada solusi permasalahan. Di algoritma dengan kalimat deskriptif bagus untuk algoritma yang pendek. Namun untuk masalah algoritma yang besar, notasi ini tidak mampus. Yang kedua adalah notasi algoritma. Algoritma dapat dituliskan dalam berbagai notasi, misalnya kalimat-kalimat deskriptif. Sebagai contoh, kita akan menuliskan algoritma untuk mencari elemen terbesar dari sebuah himpunan yang beranggotakan n buah bilangan bulat. Bilangan bulat tersebut dinyatakan sebagai A1, A2, dan seterusnya. Elemen terbesar akan disimpan di dalam ubah yang bernama max. Yang pertama, asumsikan A1 sebagai elemen terbesar sementara. Simpan A1 ke dalam max. Yang kedua, bandingkan max dengan elemen A2. Jika A2 lebih besar daripada max, maka nilai max diganti dengan A2. Yang ketiga, ulangi langkah 2 untuk elemen-elemen berikutnya. Yang keempat, berhenti jika tidak ada lagi elemen yang dibandingkan. Dalam hal ini, max berisi nilai elemen terbesar. Yang ketiga adalah contoh algoritma. Yang pertama, algoritma mempertukarkan dua buah nilai pengubah. Yang kedua, mencari elemen tertentu di sekumpulan bilangan bulat. Dan yang ketiga adalah mengurutkan sekumpulan nilai bilangan bulat. Yang ketiga adalah bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal. Dan yang berlawanan dengan bilangan real adalah bilangan yang mempunyai pecahan desimal. Sifat pembagian pada bilangan bulat melahirkan konsep-konsep seperti bilangan prima dan aritmatika modulo. Satu algoritma penting yang berhubungan dengan sifat pembagian ini adalah algoritma Euclidean. Baik bilangan prima, aritmatika modulo, dan algoritma Euclidean memainkan peran yang penting dalam bidang kriptografi, yaitu ilmu yang mempelajari kerahasiaan pesan. Yang kelima adalah sifat pembagian pada bilangan bulat. Pembahasan bilangan bulat kita mulai dari sifat pembagian. Mengapa pembagian? Karena salah satu konsep bilangan bulat yang berguna dalam aritmatika komputer adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh bilangan itu sendiri. Yang keenam adalah pembagi bersama terbesar. Dua buah bilangan bulat dapat memiliki faktor pembagi yang sama. Misalnya 45 memiliki faktor pembagi 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Sedangkan 36 memiliki faktor pembagi 1, 2, 3, 4, 12, 18, dan 36. Faktor pembagi dari 45 dan 36 adalah 1, 3, 9. Yang terbesar adalah 9. Maka dapat disimpulkan PBB dari 45 dan 36 adalah 9. Yang ketujuh adalah algoritma Euclidean. Algoritma Euclidean sudah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Euclid, penemu algoritma Euclidean, adalah seorang matematikawan Yunani yang menuliskan algoritmanya tersebut dalam bukunya yang berjudul Elemen. Algoritma Euclid digunakan untuk mencari FPB dari dua bilangan bulat. Misalkan diberikan M80, N12, dan dipenuhi syarat M lebih besar dari N. Gimana cara kita mencarinya? Kita jabarkan atau kita turunkan 80 sama 12 ke bawah. Kita cari perkalian 12 yang mendekati angka 80. Jadi di sini 12 kali 6 hasil kali masih ada sisa 8. Jadi 6 kali 12 plus 8.
Selanjutnya kita mencari sampai hasil sisanya 0. Kita turunkan lagi 12 sama 8. Kita cari perkalian 8 yang mendekati 12. Jadi 8 kali 1 dan sisanya 4. Kemudian turunkan lagi 8 sama 4. 4 kali 2 sama dengan 8 dan sisanya adalah 0. Jadi sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 4. Maka FPB 80 sama 12 adalah 4. Halo, nama saya Michael James. Setelah penjelasan dari Sela, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Yang pertama itu aritmetika modulo. Aritmetika modulo adalah suatu metode dalam ilmu matematika yang menyatakan sisa dari suatu integer jika dibagikan oleh integer lainnya. Atau bisa juga dikatakan modulo adalah sebuah operasi bilangan yang menghasilkan sisa pembagian dari suatu bilangan terhadap bilangan lainnya. Misalkan dua bilangan A dan B. A modulo B atau A mod B adalah bilangan bulat sisa pembagian oleh A dan B. Aritmetika modulo akan lebih mudah dipahami jika sudah memahami metode Euklidian karena dua metode ini hampir sama. Operasi aritmetika modulo menggunakan operasi mod yang disebut modulus atau modulo. Contoh 23 mod 5 sama dengan 3 karena 23 dibagi 5 memberikan hasil 4 dan sisanya 3. Maka ditulis 23 sama dengan 5 kali 4 ditambah 3. Jadi 23 mod 5 sama dengan 3. Contoh kedua, 27 mod 3 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena 27 dibagi 3 dan gak ada sisa, itu habis. 27 dibagi 3 sama dengan 9. Terus contoh ketiga, 6 mod 8. Nah, 6 lebih kecil daripada 8, sedangkan 6 harus dibagi 8, itu kan gak bisa. 6 mod 8 sama dengan 6 karena 6 dibagi 8 sama dengan 0 dan sisanya 6. Oke, materi selanjutnya adalah kongruen. Ini masih berhubungan dengan aritmetika modulo. Kongruen adalah ketika kedua bilangan integer memiliki hasil sisa yang sama setelah dibagi. Contoh, misalnya 38 mod 5 sama dengan 3 dan 13 mod 5 sama dengan 3. Kan hasilnya sama-sama 3. Maka 38 kongruen 13 mod 5. Materi kedua adalah kriptografi. Kriptografi adalah ilmu mengenai teknik enkripsi di mana naskah asli diacak menggunakan suatu kunci enkripsi menjadi naskah yang sulit dibaca. Teknik enkripsi yang digunakan dalam kriptografi klasik adalah enkripsi simetris, di mana kunci enkripsi dengan kunci dekripsi itu sama. Fungsi dari kriptografi adalah menjaga kerahasiaan suatu data, menjaga autentikasi data, menjaga integritas data. Kata kriptografi itu berasal dari bahasa Yunani yang kriptos artinya tersembunyi dan grafein yang berarti tulisan. Menurut sejarah, kriptografi sudah lama digunakan oleh tentara Sparta Yunani pada permulaan 400 sebelum Masehi. Oke, materi selanjutnya adalah bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya akan habis jika dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Selain bilangan prima ada yang namanya bilangan komposit. Bilangan komposit itu kebalikannya dari bilangan prima. Misalnya 20. Angka 20 dibilang komposit karena dia bisa dibagi oleh 2, 4, 5, 10 selain 1 dan 20 itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah fungsi hash. Fungsi hash merupakan algoritma yang mengubah teks atau pesan menjadi sederetan karakter acak yang memiliki karakter yang sama. Hash juga termasuk salah satu bentuk teknik kriptografi tanpa menggunakan kunci. Selain itu, hash memiliki nama lain yang juga dikenal, yaitu one way function. Fungsi hash adalah fungsi yang menerima masukan string panjangnya sembarang, selanjutnya mentransformasikan menjadi string keluaran yang panjang tetap yang biasanya berukuran jauh
lebih kecil daripada ukuran string semula. Sekian dari kami kelompok 5. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kata-kata tidak berkenan di hati. Terima kasih.